Pertama-tama, mari kita pahami apa itu memori alam dan memori siber. Memori alam adalah kemampuan alami otak manusia untuk menyimpan, mengolah, dan mengingat informasi. Otak kita adalah organ yang luar biasa, mampu menyimpan ingatan jangka pendek dan jangka panjang yang memengaruhi segala aspek kehidupan kita. Di sisi lain, memori siber mengacu pada penyimpanan digital informasi di server, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Ini termasuk data pribadi, dokumen, foto, video, dan berbagai informasi lainnya yang disimpan secara digital. Menurut Olga Laiko dan kawan-kawan, 2019 menggunakan teori memori sosial Morse-Halbert yang menekankan sifat kolektif memori dalam masyarakat dan bagaimana ingatan individu dibentuk oleh konteks kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan digital dunia maya memiliki implikasi signifikan untuk pelestarian, penyebaran, dan interpretasi memori budaya, mengaruhi bagaimana individu memandang dan berinteraksi dengan masa lalu dan identitas bersama mereka. Dan adapun evolusi peradaban dan teknologi, yaitu dalam sejarah peradaban manusia, evolusi teknologi telah membawa perubahan dasar pada cara kita menyimpan dan mengakses informasi. Yang dimaksud dari penemuan tulisan di zaman kuno, cetakan buku di abad pertengahan hingga era digital saat ini, setiap inovasi teknologi mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan informasi dan pada akhirnya perilaku kita. Memori siber telah mengubah perilaku manusia dalam banyak hal. Yang pertama, akses informasi. Dengan internet, kita memiliki akses instan ke hampir semua informasi yang kita butuhkan. Ini mengubah cara kita belajar dan mencari informasi. Yang kedua, komunikasi. Teknologi memori siber memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien melalui email, pesan instan, dan media sosial. Ini mempengaruhi cara kita berinteraksi dan membangun hubungan. Yang ketiga, penyimpanan data. Kita tidak lagi perlu mengandalkan ingatan kita untuk menyimpan informasi penting. Data dapat disimpan secara digital dan diakses kapan saja, di mana saja. Yang keempat, perilaku konsumsi. Dengan algoritma yang memanfaatkan memori siber, perusahaan dapat menganalisis perilaku kita dan menawarkan produk serta layanan yang disesuaikan dengan preferensi kita. Menurut Bernstein 2020, generasi milenial adalah generasi yang tidak bisa hidup tanpa komputer, gadget, dan internet setiap hari. Kebutuhan mereka akan akses internet melebihi kebutuhan mereka akan makanan, tidur, atau bermain. Generasi milenial dapat dibedakan dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial yang terbuka terhadap perubahan, mengakses informasi lebih banyak melalui media digital dibandingkan media cetak. Lebih memperhatikan gambar, grafik, warna, dan musik dibandingkan teks, dan puas melakukan banyak tugas secara bersamaan. Pengaruh memori cyber juga terasa pada skala yang lebih besar, mempengaruhi peradaban dan teknologi secara keseluruhan, yaitu yang pertama, inovasi teknologi. Penyimpanan data besar-besaran memfasilitasi penelitian dan mengembangkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Yang kedua yaitu efisiensi industri. Di berbagai sektor industri, memori cyber memungkinkan otomatisasi dan efisiensi yang lebih tinggi, mengubah cara kita bekerja dan berproduksi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial. Teknologi memori cyber mempengaruhi struktur sosial, dari pendidikan hingga pekerjaan. Lihat memori cyber menurut William M. Fauria tahun 2020 adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau proses yang diproses oleh CPU. Data yang disimpan dalam memori dapat diakses secara langsung oleh CPU dan digunakan untuk mengoperasikan perangkat komputer. Namun, bersama dengan manfaatnya, ada juga tantangan dan pertimbangan etis yang perlu kita pikirkan. Yang pertama ada keamanan data. Penyimpanan data di digital rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data. Keamanan menjadi prioritas utama. Lalu yang kedua, privasi. Pengumpulan data besar-besaran menimbulkan pertanyaan tentang privasi individu. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana data kita digunakan. Hal ini menjadi para remaja senang hidup di dunia maya dibanding dunia nyata.
Smartphone juga mengurangi daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian Dr. V. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya lakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking, cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi, serta karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.